Selamat pagi, Bapak Ibu dosen mata kuliah Karakter Building Pancasila. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari proyek saya dan teman saya lakukan, yaitu tentang analisis kualitas pendidikan di Indonesia dan hubungannya dengan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan nantinya eh, tentang perkenalan diri singkat dari saya, latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, dan yang terakhir akan menjelaskan refleksi pribadi dari saya setelah melakukan proyek ini. Oke, Bapak Ibu dosen, perkenalkan, nama saya Deborah Melani Sejabat. Saya berNIM 28025585531. Bertempat tinggal di Bekasi. Saya memiliki pengalaman pendidikan dari Universitas Indonesia D3, jurusan Administrasi, Asuransi, dan Aktuaria pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Dan juga saya memiliki pengalaman kerja sebelumnya internship sebagai underwriter pada Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 di PT Hexa Solution Insurance. Dan pada saat ini saya juga bekerja sebagai Valuation and Reporting dari September 2023 sampai dengan sekarang di PT Pertalife Insurance. Selanjutnya latar belakang yang saya eh, dan teman-teman ambil, yaitu awalnya kita melihat adanya kualitas pendidikan di Indonesia yang akhir-akhir ini mengalami guncangan yang cukup signifikan dikarenakan adanya berbagai faktor dan juga eh, kualitas pendidikan tersebut kita kaitkan dengan angka rata-rata lama sekolah dikarenakan minimnya pengetahuan dasar dari setiap siswa. Rumusan masalah yang akan kita ambil yaitu ada tiga. Yang pertama, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia pada saat ini. Yang kedua, apa saja yang menjadi tantangan untuk menuju pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Indonesia. Yang ketiga, apa faktor utama yang mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, hasil temuan dari saya dan kelompok saya temukan pada poin pertama dari rumusan masalah yang pertama tadi, yaitu adanya kualitas pendidikan di Indonesia yang belum merata, terutama di bagian daerah perkotaan dan juga di pedesaan. Selanjutnya, kurikulum di Indonesia terlalu padat dan teoristis, serta tidak cukup membekali siswa dengan keterampilan yang praktis dan juga berkarakter. Dan yang terakhir, sistem pendidikan belum cukup menyikapi siswa menghadapi dunia kerja yang digital dengan revolusi industri 4.0 dan globalisasi. Selanjutnya untuk poin 2, hasil temuan dari saya dan kelompok saya temukan, eh, yaitu mengenai tantangan untuk menuju pendidikan yang berkualitas. Yang pertama, adanya kesenjangan akses pendidikan, yaitu banyaknya infrastruktur yang belum terpenuhi di daerah-daerah terpencil. Dan yang kedua, kurikulum yang kurang kontekstual, yaitu kurikulum nasional seringkali terlalu padat dan tidak fleksibel terhadap kebutuhan lokal dan global. Dan yang terakhir yaitu minimnya partisipasi orang tua dan masyarakat ini sangat penting karena dengan adanya keterlibatan orang tua dalam pendidikan akan menambah semangat dan motivasi untuk para siswanya juga. Yang ketiga, hasil temuan yang ketiga yaitu mengenai faktor utama yang mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah. Eh, Yaitu yang pertama dari kondisi ekonomi keluarga, yaitu anak-anak dari keluarga miskin seringkali terpaksa bekerja lebih awal untuk membantu penghasilan keluarganya sehingga eh, berhenti untuk bersekolah di usia muda. Itu yang kedua, kualitas guru dan tenaga kependidikan. Eh, Guru kurang berkualitas atau tidak berkompeten dapat membuat siswanya juga kehilangan minat untuk melanjutkan pendidikan. Selanjutnya yang terakhir adanya ketersediaan fasilitas dan infrastruktur.
yaitu di beberapa daerah fasilitas teknologi pendidikan masih terbatas, yaitu kualitas sarana dan prasarana mempengaruhi kenyamanan dan motivasi bagi siswa. Solusi yang dapat saya berikan dari ketiga dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah kami bahas, yaitu eh, yang pertama, adanya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Perlu adanya pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik pada daerah-daerah tertinggal, dan juga adanya beasiswa dan subsidi pendidikan untuk siswa yang kurang mampu, dan juga diberikan fasilitas digital untuk daerah-daerah yang terpencil juga. Yang kedua, adanya peningkatan kompetensi guru. Guru perlu adanya pelatihan dan pengembangan agar guru-guru lebih memiliki kompeten dan lebih baik untuk perkembangan kurikulum. Selanjutnya, guru juga diberikan eh, insentif untuk guru-guru yang berprestasi, untuk mendorong motivasi juga kepada guru tersebut. Dan yang terakhir, guru juga diberikan fasilitas teknologi untuk memperkaya metode pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum yang relevan dan adaptif. Kurikulumnya itu juga harus kontekstual, fleksibel, dan juga berbasis kebutuhan pada zaman. Melibatkan dunia industri pada akademis juga akan lebih baik untuk mengembangkan kurikulum ke depannya. Nah, refleksi pribadi dari saya selama melakukan proyek ini, yang pertama membuka wawasan saya bahwa kualitas pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mulai dari faktor sosial, ekonomi, budaya, dan juga faktor pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah. Itu membuka juga sudut pandang saya bahwa eh, pendidikan itu bukan hanya seberapa lama orang sekolah, tetapi juga seberapa bermakna proses pembelajarannya. Dan yang terakhir, saya juga menyadari pentingnya adanya kolaboratif, karena dalam sebuah proyek perlu adanya diskusi dan pembagian tugas bersama dengan rekan-rekan untuk memberikan para perspektif baru yang akan memperkaya hasil analisis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu dosen telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi ini. Terima kasih.